Tawuran seorang pelajar luka bacok. Terpergok dua pelaku curanmor di masa. Waspada modus titip barang berharga incar penjaga konter. Usai tawuran, 3 pelaku pengeroyokan remaja ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, tepatnya pada Senin malam 20 Juli 2026. 1 orang pelajar mengalami luka bacok di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Seorang pelajar luka bacok di perutnya. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah warga yang berada di lokasi membubarkan aksi tawuran dan mengamankan situasi guna mencegah tawuran meluas. Hingga saat ini motif tawuran dan identitas para pelaku masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main naruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas kita balik, akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Pelaku pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Iya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata senting nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet kacungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep. Iya, daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang 1 itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga.
Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga konter ponsel di Laladon Ciomas, Kabupaten Bogor menjadi korban penipuan bermodus titip barang berharga. Pelaku berhasil membawa kabur uang korban dalam aksi yang terjadi pada Selasa 21 Juli 2026. Aksi penipuan dengan modus menitipkan barang berharga terjadi di konter Kodir Sel Laladon Ciomas, Kabupaten Bogor pada Selasa sore 21 Juli 2026. Modus pelaku dengan cara meminta korban mentransfer sejumlah uang sebelum barang dititipkan kepada korban. Setelah uang ditransfer korban, pelaku melarikan diri dari lokasi dan barang yang dititipkan sebagai jaminan ternyata tidak berisi apapun. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Masyarakat diimbau untuk memastikan uang tunai telah diterima sebelum melakukan proses transfer guna menghindari modus penipuan serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja pada Sabtu dini hari lalu. Tim gabungan Reserse Jatarnas dan Resmo Polres Metro Jakarta Utara bersama unit Reskrim Polsek Koja berhasil mengungkap kasus pengeroyokan maut menggunakan senjata tajam. Peristiwa tragis ini terjadi usai aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Kompleks UK Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari lalu. 3 orang pemuda telah diringkus dan ditetapkan sebagai terduga pelaku. Masing-masing berinisial AN 18 tahun, AJ 19 tahun, dan AH 17 tahun. Ketiganya ditangkap oleh tim gabungan pada Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selain ketiga pelaku utama, polisi juga mengamankan beberapa orang lainnya yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara satu pelaku berinisial FAI masih berstatus DPO atau buron. Diketahui akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku, korban berinisial A yang masih berusia 16 tahun mengalami luka parah usai dikeroyok menggunakan senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, tawuran diduga berawal dari ajakan melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok kemudian bertemu di lokasi yang telah disepakati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor Matic yang terparkir di Gang Buntu persis depan rumah Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dini hari tadi terekam kamera CCTV. Kedua pelaku yang diduga membawa senjata api masuk ke pemukiman padat penduduk usai menjebol gembok portal menggunakan cairan kimia. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Korban menduga kawanan pelaku nekat beraksi di depan rumahnya yang merupakan gang buntu karena membekali diri dengan senjata api. Jam 3 kurang, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang teriak, Daus, ya udah katanya motor ada hilang, kata orang kosan. Nah dilihat dong, kata, oh iya, ya emang ya nggak gitu. Terus lihat CCTV, dicek deh tuh. Benar, tadinya mau ngambil motor adik saya warna coklat, udah diongkrek-ongkrek. Gak lama balik tuh, mungkin saya pas buka pintu kali, pas mau ke kamar mandi. Nah, dia balik ke sini, aku lihat dari CCTV kan, 2 menitan deh tuh. Terus balik lagi kemari, ngambil yang Scoopy. Scoopy kan dikunci setang dong, kunci setang dibuka, udah dibuka, balik lagi ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan, udah dibuka, didorong, nyalain.
Sebelum masuk ke area pemukiman warga, keduanya bahkan telah menjebol gembok portal gang yang menggunakan cairan kimia. Hal itu baru diketahui pengurus RT saat akan membuka portal pada pagi harinya. Kalau kita sih ketahuan deh, paham deh. Masa pas saya pakai ini lagi, di saya udah dual muter. Tapi terakhir gemboknya normal-normal aja. Normal aja. Terus pagi-pagi itu kejadian pagi aja. Sudah kebuka. Sudah kebuka. Sawah besar merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan aksi curanmor. Sebelumnya, sepeda motor warga di lokasi yang sama hilang dicuri pada 27 April 2026 lalu, di mana pelaku memakai masker sebelum beraksi. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi yang menjadi korban pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kurun waktu 2 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkapkan belasan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga obat-obatan tertentu. Petugas mengamankan 20 tersangka beserta ratusan paket sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam periode 2 bulan ini, petugas mengungkap 13 kasus yang terdiri dari 9 kasus narkotika, 1 kasus psikotropika, dan 3 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. Petugas mengamankan 20 tersangka seluruhnya laki-laki yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Barang bukti yang disita diantaranya 106 paket sabu seberat 78,1 gram, 113 paket tembakau sintetis seberat 639,43 gram, 20 paket psikotropika berisi 60 butir, serta 139 paket obat-obatan tertentu dengan total 844 butir. Hasil pengungkapan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026 Satres Narkoba Polres Garut. Untuk yang pertama, jumlah seluruhan kasus kita dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu ada 13 kasus. Kasus tindak pidana narkotika kita ada 9, tindak pidana di bidang psikotropika ada 1 kasus, dan tindak pidana di bidang kesehatan ada 3 kasus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, yang pertama sabu sebanyak 78,1 gram atau 106 paket. Untuk tembakau sintetis 639,43 gram atau 113 paket. Untuk psikotropika kita ada 60 butir atau 20 paket, dan obat-obatan tertentu sebanyak 844 butir atau 139 paket yang semuanya disita dari para tersangka. Modus yang kerap digunakan dengan menyimpan atau menempelkan narkoba di lokasi sepi, seperti area perkebunan hingga kompleks pemakaman sebelum diambil pembeli. Polres Garut terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 pemuda pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Modus para pelaku mengedarkan narkotika ke kalangan remaja melalui media sosial. Inilah detik-detik tim Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 orang remaja berinisial B dan F yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan. Pengungkapan ini bermula saat petugas mengamankan pelaku berinisial B usia 20 tahun di Jagakarsa. Di kamar pelaku, petugas menemukan 20 plastik klip berisikan tembakau sintetis dengan berat bruto 415,91 gram, serta 2 unit telepon genggam. Petugas kemudian menangkap sepupu pelaku berinisial F berusia 19 tahun sebagai pemilik barang haram tersebut di wilayah Lenteng Agung. Dari tangan F, petugas menemukan 4 batang rokok sintetis dengan berat 7,26 gram.
Kompol Indah Hartatiningrum, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengatakan, modus para pelaku mengedarkan ke kalangan remaja melalui media sosial. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 orang pengedar narkotika jenis tembakau sintetis inisial B dan F di wilayah Jakarta Selatan. Adapun barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan yaitu tembakau sintetis sebesar 423,17 gram yang telah dibungkus berupa rokok dan juga beberapa klip siap edar. Selain itu ada timbangan digital, alat komunikasi, dan tentunya identitas dari para pelaku. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti dibawa Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang bekerja di bengkel miliknya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah video asusila pelaku dengan korban beredar luas. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pemilik bengkel berinisial MAY di kediamannya di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pria ini ditangkap tanpa perlawanan setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beredarnya rekaman video asusila yang dilakukan pelaku. Ketiga korban merupakan pekerja harian di bengkel milik pelaku, dan pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang serta barang berharga. Untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau sodomi di sini masih dalam proses penyidikan, dan terhadap pelaku atau tersangka sudah kita lakukan penahanan. Untuk sementara di sini untuk korban ada 3 orang, namun di sini yang baru melaporkan baru 1, inisial J. Sedangkan untuk pelaku sendiri berinisial MA. Dengan modus operandi di sini, setelah melakukan atau sebelum melakukan situ telah korban dibujuk rayu, kemudian diberikan uang ataupun barang oleh pelaku sendiri. Petugas menyita 1 set pakaian korban, spray dari kamar pelaku, serta 3 unit telepon genggam. Pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat dengan pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Jajaran Polsek Tajur Halang membongkar dan meringkus komplotan spesialis pencuri kendaraan niaga yang diduga telah berulang kali beraksi di wilayah Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik untuk menghilangkan sinyal GPS mobil incarannya dalam setiap aksinya. Inilah keempat pelaku yang berhasil diringkus unit reskrim Polsek Tajur Halang. 1 di antaranya dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan. Dari sejumlah lokasi pencurian, di salah satu lokasi terekam kamera pengawas yang terpasang di TKP. Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Raden Suwito mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan atas 2 laporan pencurian kendaraan niaga yang terjadi di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Petugas menyita kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok berukuran besar, hingga sebuah perangkat elektronik yang bentuknya menyerupai USB. Tersangkanya ada 4, yaitu alias Robi. Pertama itu sebagai pemetik dan residivis juga. Yang kedua, saudara alias Inek. Yang ketiga, saudara alias Maman. Itu dia berperan sebagai memantau situasi. Jadi dia memantau dulu sebelum melakukan aksinya. Lalu yang keempat,
itu saudara alias Damlam. Dia sebagai penerima hasil curian dan menghilangkan ciri-ciri kendaraan dari hasil curian tersebut. Motifnya semua sama, yaitu adalah untuk kebutuhan hidup dan melarikan diri setelah mereka berproses melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terekam CCTV seorang kurir paket online ditembak pencuri sepeda motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Korban ditembak saat menghadang dua pencuri motor yang melarikan sepeda motor penghuni kos di sekitar lokasi. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencuri sepeda motor dipergoki penjaga kos di wilayah Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Kedua pelaku mengacungkan senjata api kepada penjaga kos guna lolos dari pengejaran. Teriakan penjaga kos mengundang perhatian warga untuk mengejar pelaku, termasuk kurir paket online yang sedang berada di lokasi. Namun naas, aksi respon cepat kurir paket online ini terhenti lantaran pelaku menembak kakinya menggunakan senjata api saat berupaya menghadang. Kalau saya lihat dari rekaman CCTV, kalau kejadian itu ada orang nih dari apotik ini belakang nih. Nah dia itu mungkin dengar teriakan kali ya. Akhirnya dia ke tengah jalan. Satu motor langsung lewat kenceng gitu aja. Itu nggak tahu kenapa tuh dia. Dan dia tiba-tiba tuh jatuh aja tuh yang dari apotik ini. Kasih tahu CCTV. Oh berdiri di situ. Terus kok rame-rame apaan sih? Gitu. Saya nggak begitu. Lalu suara pintu jubrak. Terus yang punya ngomong gini, maling bu, sampai ngasuduk tangannya kayak menghapus kalau itu maling bu, dia udah lupa. Enggak, jadi enggak terus begini, enggak mudah dia si penjahatnya itu maju, karena lari dari dalam mata tawaan. Saya kira temennya tuh maksudnya ngodain dia lagi tidur dibangunin kabur gitu, kan biasa jaya gitu ya, kirain gitu. Nggak taunya dia keluarnya suka si maling itu keluar ketahuan sih. Buru-buru sampai ketawa-tawa. Bawa senjata bu, malingnya itu bawa senjata. Iya. Oh, berapa orang bu? 2. Pihak kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian, sementara kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian seekor kambing yang dibawa kabur menggunakan mobil merah terekam kamera pengawas atau CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung memasukkan kambing secara paksa ke dalam mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pencurian seekor kambing di BTN Green Balies, Kecamatan Marawola Sigi, Sulawesi Tengah. Aksi pelaku viral di media sosial usai videonya beredar. Kejadian berawal saat 2 ekor kambing sedang berada di depan salah satu rumah warga. Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna merah berhenti di tepi jalan. Seorang pria terlihat turun dari mobil dan juga langsung menarik salah satu kambing tersebut. Dengan cepat, pria itu mengangkat kambing dan juga memasukkannya ke dalam kendaraan, sementara seekor kambing lainnya berhasil lepas dan menjauh dari lokasi. Seluruh rangkaian peristiwa itu berlangsung hanya dalam hitungan detik, mobil pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Polres Sigi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari korban terkait dugaan pencurian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat melakukan penggerebekan gudang pemasok bahan baku klandestin laboratorium narkotika jenis tablet karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan laboratorium gelap narkotika jenis tablet karisoprodol beberapa hari sebelumnya di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Tim Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek gudang yang disinyalir merupakan tempat pemasok bahan baku klandestin laboratorium narkotika jenis tablet karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Petugas mendapati bahan baku produksi narkotika jenis tablet karisoprodol 1,5 ton dengan rincian 30 drum karisoprodol seberat 750 kg, 5 drum lidocaine seberat 125 kg, serta sildenafil sitrat seberat 650 kg. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial MH dan VW yang diduga sebagai pemasok barang haram ini.
Wakasat Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat Kompol Afrilendi mengatakan penggerebekan gudang ini merupakan hasil pengembangan petugas yang telah mengungkap kasus laboratorium gelap atau clandestine laboratory di kawasan Bijen, Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Hasil pengembangan dari sebelumnya yang di daerah Mijen, Semarang, kemudian tim berhasil mendapatkan pemasok sumber barang karisoprodol yang kami dapatkan di daerah Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Di sana kami amankan 2 orang tersangka atas dan inisial saudara MW dan saudari VW. Dengan barang bukti yang kami amankan, bubuk karisoprodol sebanyak 750 kg, kemudian bubuk lidokain sebanyak 125 kg, serta sildenafil sitrat sebanyak 650 kg. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam kepada kedua pelaku untuk mencari jaringan dan dari mana sumber bahan baku didapat. Kedua pelaku terjerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, komplotan spesialis pencurian kabel bawah tanah di Tebet, Jakarta Selatan diamankan warga dalam aksinya. Ketujuh pelaku mengaku petugas dari Telkom dan juga menggunakan alat perkakas. Warga Manggarai Utara, Tebet mengamankan 7 orang terduga pelaku pencurian kabel bawah tanah. Para pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap warga dan dibawa ke pos RW 01 Manggarai Utara. Pencurian kabel bermula saat ketujuh pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan 1 unit kendaraan roda 4 jenis angkutan kota. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengaku petugas dari Telkom itu berbagi peran dan menggunakan alat bantu berupa cangkul serta mesin jackhammer atau mesin jack untuk membongkar tanah dan memotong kabel bawah tanah milik Telkom. Sudah mulai melakukan menggali, nah saya tegur. Itu kenapa itu sedangkan bilangnya katanya sudah ada izin dari RT RW. Sedangkan saya bilang ya udah kalau sudah ada kan itu. Nah, saya izinin, saya tunggu nggak lama yang kakak saya telepon dari itu, Wan itu ininya siapa gitu, yang ininya nah. Itu penggali dari itunya katanya udah izin Om. Terus ya udah, kira saya suruh kakak saya yang tadi ngomong sama mandornya, ya saya pikir mandornya udah jelasin, ya nggak tahu lagi selebihnya saya. Mereka rata-rata semua kabur. Terus mereka kabur kemana segala macam, diikuti sama warga, dicari dan mereka akhirnya ketemu. Yang hanya di tempat dia memberi mobil karena dia merasa akan terlibat, tapi saya nggak tahu ya mereka komplotan atau gimana, dia tidak berani ninggalin mobil. Itu yang bisa dilacak, dan mereka yang kabur itu ya dikejar sama teman-teman di sini. Dari tangan para pelaku diamankan 1 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, alat perkakas, cangkul mesin jackhammer, sejumlah potongan kabel Telkom hasil curian. Guna menghindari amuk massa, ketujuh pelaku dibawa ke Mapolsek Tebet. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan batang ganja berhasil diamankan Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 Woroagi dalam operasi patroli di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyebutkan keberhasilan ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam memerangi peredaran narkotika di Papua. Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Yonif 725 Woroagi di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 5.715 batang ganja dari 2 lokasi ladang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto meninjau langsung barang bukti ganja yang diamankan di pos Kotis Yonif 725 Woroagi, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berhasil melaksanakan patroli hingga menemukan dan mengamankan ribuan batang ganja tersebut. Menurut Luki, temuan itu menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda Papua.
Lebih lanjut, Luki juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba, serta menjaga anak-anak Papua dari penyalahgunaan narkotika. Apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berprestasi yang telah melaksanakan patroli dan mendapatkan kurang lebih 5.715 batang ganja di daerah Distrik Kurima, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Dan ini merupakan kondisi yang sangat bertentangan dengan tujuan dan cita-cita dari seluruh bapak-bapak, mama-mama, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang unggul sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban yang diduga diterkam buaya di Kabupaten Bangka dalam keadaan meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang penambang timah asal Palembang bernama Radit berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah diterkam buaya di aliran Sungai Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung pada Senin 20 Juli 2026. Korban diterkam ketika memindahkan ponton rajuk pada sehari sebelumnya, hari Minggu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu rekan korban hanya mendengar suara riakan air yang keras dari arah sungai. Jenazahnya ditemukan tim SAR gabungan mengapung di permukaan air sekitar 2 km dari lokasi terakhir korban diketahui berada. Sejak operasi penyisiran dimulai, tim SAR gabungan beberapa kali melihat buaya muncul ke permukaan sungai. Diperkirakan buaya tersebut sempat terlihat masih menggigit tubuh korban sebelum kembali menyelam ke dasar sungai. Hingga akhirnya jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah kondisi truk kontainer milik PT Mitra Maju Logistik yang tersangkut di atas jembatan Benteng atau jembatan Teletabis yang dibangun pemerintah Kota Tangerang pada Senin 20 Juli 2026. Badan truk tersangkut hingga bagian belakang terangkat. Sementara sopir truk bermuatan air ini melarikan diri guna menghindari pemeriksaan petugas. Saat kejadian, truk melaju dari arah Jakarta menuju Jalan Raya Serang melalui jalur non-kendaraan berat atau Sumbu 3. Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, Aibtu Rizal mengatakan, diduga supir truk tidak mengetahui kondisi jalan dan mengandalkan aplikasi petunjuk arah atau Google Maps. Jadi mobil kontainer berisi muatan air, informasi dari petugas penjaga parkir di sini kurang lebih tadi sekitar pukul 5 kendaraan tersebut nyangkut di atas jembatan. Kendaraan tersebut datang dari traffic light Tanah Tinggi, Taman Makam Pahlawan, Tekuk Kiri. Yang seyogyanya di situ sudah ada rambu jelas bahwa kendaraan besar atau Sumbu 3 tidak boleh atau dilarang melintas. Nggak menutup kemungkinan yang pertama sopir itu belum pernah lewat sini, tidak tahu jalan dan menggunakan Google Maps. Jadi akhirnya tersangkut di jembatan Teletabis. Demikian. Setelah 5 jam, badan truk berhasil dievakuasi menggunakan alat bantu forklift. Petugas kepolisian menetapkan sanksi pelanggaran lalu lintas kepada supir atau perusahaan karena telah melanggar aturan larangan jalan dilalui kendaraan berat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sebuah eskavator terjatuh hingga terperangkap di aliran kali Cakung Lama, Pengangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Minggu petang, di mana sebelumnya salah seorang warga melihat eskavator telah berada di atas ponton dan bergerak maju untuk melakukan pengerukan di aliran kali. Namun saat mendekati lokasi pengerukan, bagian lengan eskavator diduga terhalang kanopi rumah warga. Operator kemudian mengangkat lengan ekskavator ke arah belakang agar tidak mengenai kanopi. Namun alat berat tersebut justru bergerak mundur hingga tergelincir dari ponton. Menanggapi hal itu, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta menjelaskan, alat berat tersebut mengalami kendala saat mobilisasi karena kondisi lokasi yang berada di kawasan permukiman padat. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan, proses penyelesaian pekerjaan di lokasi memang membutuhkan penanganan khusus. Ketua Subkelompok Pengendalian Banjir Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA DKI Jakarta Firmansyah Saputra mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti peristiwa ekskavator yang tersangkut di Kali Cakung Lama. Proses evakuasi pun sudah dilakukan pada Senin malam dengan mengerahkan alat berat lain untuk membantu menarik ekskavator tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi SAR kecelakaan perahu nelayan yang terbalik di perairan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 21 Juli 2026. Sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan korban bernama Sutris, 34 tahun, sekitar 0,43 nautical mile dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah duka untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari total 2 korban dalam insiden tersebut, 1 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 1 korban lainnya masih dalam pencarian dan operasi SAR akan terus dilanjutkan dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan personel serta mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. 1 orang pelajar mengalami luka bacok di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Seorang pelajar luka bacok di perutnya. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah warga yang berada di lokasi membubarkan aksi tawuran dan mengamankan situasi guna mencegah tawuran meluas. Hingga saat ini motif tawuran dan identitas para pelaku masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main naruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Total pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut.
ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Iya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata senting nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet acungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep ya daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang satu itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian seekor kambing yang dibawa kabur menggunakan mobil merah terekam kamera pengawas atau CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung memasukkan kambing secara paksa ke dalam mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pencurian seekor kambing di BTN Green Balies, Kecamatan Marawola Sigi, Sulawesi Tengah. Aksi pelaku viral di media sosial usai videonya beredar. Kejadian berawal saat 2 ekor kambing sedang berada di depan salah satu rumah warga. Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna merah berhenti di tepi jalan. Seorang pria terlihat turun dari mobil dan juga langsung menarik salah satu kambing tersebut. Dengan cepat, pria itu mengangkat kambing dan juga memasukkannya ke dalam kendaraan, sementara seekor kambing lainnya berhasil lepas dan menjauh dari lokasi. Seluruh rangkaian peristiwa itu berlangsung hanya dalam hitungan detik, mobil pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Polres Sigi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari korban terkait dugaan pencurian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor Matic yang terparkir di Gang Buntu persis depan rumah Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dini hari tadi terekam kamera CCTV. Kedua pelaku yang diduga membawa senjata api masuk ke pemukiman padat penduduk usai menjebol gembok portal menggunakan cairan kimia. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Korban menduga kawanan pelaku nekat beraksi di depan rumahnya yang merupakan gang buntu karena membekali diri dengan senjata api. Jam 3 kurang, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang teriak, Daus, ya udah katanya motor ada hilang, kata orang kosan. Nah dilihat dong, kata, oh iya, ya emang ya nggak gitu. Terus lihat CCTV, dicek deh tuh. Benar, tadinya mau ngambil motor adik saya warna coklat, udah diongkrek-ongkrek. Gak lama balik tuh, mungkin saya pas buka pintu kali, pas mau ke kamar mandi. Nah, dia balik ke sini, aku lihat dari CCTV kan, 2 menitan deh tuh. Terus balik lagi kemari, ngambil yang Scoopy. Scoopy kan dikunci setang dong, kunci setang dibuka, udah dibuka, balik lagi ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan, udah dibuka, didorong, nyalain. Sebelum masuk ke area pemukiman warga, keduanya bahkan telah menjebol gembok portal gang yang menggunakan cairan kimia. Hal itu baru diketahui pengurus RT saat akan membuka portal pada pagi harinya. Kalau kita sih ketahuan nih, paham deh. Masa pas saya pakai ini lagi, di saya udah dual muter. Tapi terakhir gemboknya normal-normal aja? Normal aja. Terus pagi-pagi itu kejadian pagi aja. Sudah kebuka? Sudah kebuka. Sawah Besar merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan aksi curanmor.
Sebelumnya, sepeda motor warga di lokasi yang sama hilang dicuri pada 27 April 2026 lalu, di mana pelaku memakai masker sebelum beraksi. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi yang menjadi korban pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kurun waktu 2 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkapkan belasan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga obat-obatan tertentu. Petugas mengamankan 20 tersangka beserta ratusan paket sebagai barang bukti. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam periode 2 bulan ini, petugas mengungkap 13 kasus yang terdiri dari 9 kasus narkotika, 1 kasus psikotropika, dan 3 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. Petugas mengamankan 20 tersangka seluruhnya laki-laki yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Barang bukti yang disita diantaranya 106 paket sabu seberat 78,1 gram, 113 paket tembakau sintetis seberat 639,43 gram, 20 paket psikotropika berisi 60 butir, serta 139 paket obat-obatan tertentu dengan total 844 butir. Hasil pengungkapan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan tertentu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026, Satres Narkoba Polres Garut. Untuk yang pertama, jumlah seluruhan kasus kita dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu ada 13 kasus. Kasus tindak pidana narkotika kita ada 9, tindak pidana di bidang psikotropika ada 1 kasus, dan tindak pidana di bidang kesehatan ada 3 kasus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, yang pertama sabu sebanyak 78,1 gram atau 106 paket. Untuk tembakau sintetis 639,43 gram atau 113 paket. Untuk psikotropika kita ada 60 butir atau 20 paket, dan obat-obatan tertentu sebanyak 844 butir atau 139 paket, yang semuanya disita dari para tersangka. Modus yang kerap digunakan dengan menyimpan atau menempelkan narkoba di lokasi sepi, seperti area perkebunan hingga kompleks pemakaman sebelum diambil pembeli. Polres Garut terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, komplotan spesialis pencurian kabel bawah tanah di Tebet, Jakarta Selatan diamankan warga dalam aksinya. Ketujuh pelaku mengaku petugas dari Telkom dan juga menggunakan alat perkakas. Warga Manggarai Utara, Tebet mengamankan 7 orang terduga pelaku pencurian kabel bawah tanah. Para pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap warga dan dibawa ke pos RW 01 Manggarai Utara. Pencurian kabel bermula saat ketujuh pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan 1 unit kendaraan roda 4 jenis angkutan kota. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengaku petugas dari Telkom itu berbagi peran dan menggunakan alat bantu berupa cangkul serta mesin jackhammer atau mesin jack untuk membongkar tanah dan memotong kabel bawah tanah milik Telkom. Sudah mulai melakukan menggali, nah saya tegur, itu kenapa itu benar. Sedangkan bilangnya katanya sudah ada izin dari RT RW. Sedangkan saya bilang ya udah kalau sudah ada kan itu. Saya izinin, saya tunggu nggak lama yang kakak saya telepon dari Tuan itu ininya siapa gitu, yang ininya lah. Itu penggali dari itunya katanya udah izin om, terus ya udah kira saya suruh kakak saya yang tadi ngomong sama mandornya ya. Saya pikir mandornya udah jelasin ya, nggak tahu lagi selebihnya saya. Mereka rata-rata semua kabur. Terus mereka kabur kemana segala macam, diikuti sama warga, dicari dan mereka akhirnya ketemu. Yang hanya di tempat dia memberi mobil karena dia merasa akan terlibat, tapi saya nggak tahu ya mereka komplotan atau gimana, dia tidak berani ninggalin mobil.
itu yang bisa dilacak, dan mereka yang kabur itu ya dikejar sama teman-teman di sini. Dari tangan para pelaku diamankan 1 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, alat perkakas, cangkul mesin jackhammer, sejumlah potongan kabel telkom hasil curian. Guna menghindari amuk massa, ke-7 pelaku dibawa ke Mapolsek Tebet. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang penjaga konter ponsel di Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor menjadi korban penipuan bermodus titip barang berharga. Pelaku berhasil membawa kabur uang korban dalam aksi yang terjadi pada Selasa 21 Juli 2026. Aksi penipuan dengan modus menitipkan barang berharga terjadi di konter Kodir Sel Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor pada Selasa sore 21 Juli 2026. Modus pelaku dengan cara meminta korban mentransfer sejumlah uang sebelum barang dititipkan kepada korban. Setelah uang ditransfer korban, pelaku melarikan diri dari lokasi dan barang yang dititipkan sebagai jaminan ternyata tidak berisi apapun. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Masyarakat diimbau untuk memastikan uang tunai telah diterima sebelum melakukan proses transfer guna menghindari modus penipuan serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, modus titip barang berharga masih sering digunakan pelaku untuk melakukan penipuan. Karenanya masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat menghadapi situasi ini. Dan berikut beberapa tips antisipasinya. Tips yang pertama, pemirsa, jangan pernah menerima titipan barang dari seseorang yang tidak dikenal, apalagi jika meminta transfer uang. Kedua, jangan terbawa perasaan saat orang tidak dikenal memohon untuk menitipkan barang. Tips yang ketiga, berani berkata tidak dan arahkan ke tempat penitipan yang lebih resmi. Keempat, bersikap tenang dan meminta bantuan orang sekitar saat dipaksa menerima titipan barang dari seseorang. Tips yang kelima, jika terlanjur menerima, jangan pegang barang dan laporkan ke petugas keamanan setempat. Dan pemirsa, demikian juga tips untuk menghindari penipuan bermodus titip barang berharga. Kewaspadaan dan tidak mudah percaya dapat membantu Anda mencegah menjadi korban tindak penipuan. Demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.